Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar wujud zat dan perubahannya. Perubahan wujud zat atau benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda atau zat menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, yaitu baik ukuran, bentuk, warna, maupun aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan wujud zat atau benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat langsung. Wujud benda dapat berupa padat, cair, dan gas. Anak-anak, pada kondisi tertentu, suatu zat benda yaitu padat, cair, dan gas tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud, seperti berubah warnanya, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dalam kondisi tertentu dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembaman, dan sebagainya. Nah, ternyata benda yang ada di sekitar kita dapat mengalami perubahan, baik bersifat tetap maupun sementara. Coba kita perhatikan benda yang ada di sekitar kita, seperti roti yang berjamur, besi yang berkarat, kertas yang terbakar akan menjadi abu. Selanjutnya adalah es batu yang mencair dan air membeku, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan dengan perubahan sifat benda. Anak-anak, benda dapat berubah sifatnya seperti perubahan tetap dan perubahan sementara. Apa itu perubahan sifat benda secara tetap? Nah, ini dinamakan dengan perubahan kimia, yaitu perubahan sifat benda yang tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya adalah besi yang berkarat, pembusukan, kertas yang dibakar sehingga menjadi abu, nasi yang menjadi bubur, dan lain sebagainya. Tapi ada juga loh dengan perubahan sifat benda sementara. Nah, ini dinamakan dengan perubahan fisika, yaitu perubahan sifat benda yang dapat kembali seperti semula. Contohnya adalah mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal, dan terjadinya daur air. Oke, sekarang coba kita perhatikan, kenapa sih benda itu dapat berubah sifatnya? Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang dapat menyebabkan perubahan sifat benda itu sendiri. Pertama, perubahan suhu pada benda, baik kenaikan maupun penurunan suhu benda. Kedua, adanya interaksi dengan zat lain, seperti api. Ini terjadi pada proses pembakaran. Dan yang ketiga, peristiwa pembusukan oleh jamur dan bakteri. Ada juga karena pencampuran dengan air. Nah, anak-anak,
Benda yang di sekitar kita yang berwujud padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud ke wujud lainnya. Kemudian kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya adalah: pertama, benda padat yang dapat berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan tersebut dinamakan sebagai mencair. Contohnya, es krim akan mencair saat terkena panas. Mentega meleleh saat dipanaskan. Coklat batangan dilelehkan sebelum dicetak kembali, dan lain sebagainya. Kedua, sebaliknya, benda cair dapat kembali berubah wujud menjadi benda padat. Perubahan tersebut dinamakan sebagai membeku. Contohnya, membeku dalam kehidupan kita sehari-hari adalah saat pembuatan es batu dari air, lelehan lilin yang membeku kembali, dan lain sebagainya. Ketiga, benda cair yang dapat berubah wujud menjadi benda gas. Perubahan tersebut dinamakan sebagai menguap. Contohnya, saat mendidihkan air, sebagian air berubah wujud menjadi uap air. Ada lagi seperti saat menyemprotkan parfum, kita mengetahui bahwa zat cair berupa parfum akan berubah wujud menjadi uap. Nah, ini terbukti saat kita mencium aroma wangi dari parfum itu sendiri, dan lain sebagainya. Keempat, benda gas dapat berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan tersebut dinamakan sebagai mengembun. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah terjadinya embun pagi hari yang berasal dari udara pagi hari yang mengalami pendinginan. Adanya butiran air di luar gelas yang berisi es, yang mana butiran air di luar gelas tersebut berasal dari udara yang mengalami pendinginan akibat es di dalam gelas. Contoh lainnya adalah air di permukaan dalam tutup gelas yang berisi air panas, yang mana butiran air di permukaan tutup gelas tersebut berasal dari uap air panas yang telah melepaskan kalor. Tahukah kamu, peristiwa mengembun terjadi karena benda tersebut melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Nah, yang kelima adalah benda padat berubah wujud menjadi gas. Perubahan tersebut dinamakan sebagai menyublim. Contohnya, saat menggunakan kamfor atau kapur barus, di mana kamfor atau kapur barus itu lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas. Dan yang terakhir adalah benda gas yang dapat berubah wujud menjadi benda padat. Perubahan tersebut dinamakan sebagai mengkristal atau menghablur, yaitu terbentuknya kristal salju. Contohnya, terjadi bunga es dari udara di dalam freezer. Nah, kesimpulannya adalah, tahukah kamu, perubahan wujud benda yang dikarenakan benda mencair, menguap, dan menyublim tersebut menyerap atau menerima kalor atau panas.
Sedangkan perubahan wujud benda yang disebabkan karena benda kehilangan panas atau kalor dan mengalami pendinginan adalah membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghablur. Demikianlah pembelajaran kita kali ini anak-anak, mengenai wujud zat dan perubahannya. Semoga lebih memudahkan kamu dalam memahami materi tersebut. Terima kasih.